Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita pada hari ini bisa ketemu kembali dalam rangka materi IPS. Gimana? Ada kendala di minggu kemarin tentang flora dan fauna? Ya. Jadi kita di Indonesia ini ada 3 wilayah yang bisa dibagi-bagi dari jenis flora maupun faunanya. Itu bagian timur, bagian barat, dan bagian tengah. Itu akan beda jenisnya. Sama ketika kita melihat ke wajah manusianya. Ya, manusia dari barat, manusia dari timur, dan manusia yang dari tengah. Itu akan berbeda-beda. Ya, ada yang hitam, ada yang putih, dan ada yang sawo matang. Itu adalah ciri khas dari masing-masing wilayah. Oke, kita akan lanjutkan. Materi kita hari ini adalah kehidupan sosial masyarakat Indonesia pada masa praaksara Hindu, Buddha, dan Islam. Ya, yaitu yang pertama, kehidupan masyarakat praaksara. Itu dibagi jadi 3. Masa berburu dan mengumpulkan makanan. Kedua, bercocok tanam. Ketiga, masa perundagian. Masa bercocok tanam ya, dan mengumpulkan makanan jangan dulu. Oh, ini kalau udah habis ya aja. Mau ulang lagi? Tidak, buat dong. Escape mana escape? Nah, ini dibuat dulu. Masa berburu dan masa mengumpulkan makanan. Kehidupan masa berburu dan mengumpulkan makanan dimulai dari manusia Pithecanthropus sampai dengan manusia Homo sapiens. Mereka bertempat tinggal di alam terbuka, di goa-goa, di lembah-lembah sungai, menjadi tempat tinggal mereka. Dan sebagai hewan buruannya adalah jenis binatang-binatang buas. Contohnya kerbau, badak, banteng, rusa, dan babi hutan. Untuk mendapatkan hewan buruannya, mereka membuat alat dari batu dan dari tulang, yaitu berupa kapak perimbas, kapak serpih yang terbuatnya masih sangat kasar. Yang B, masa bercocok tanam. Masa bercocok tanam adalah masa ketika manusia memenuhi kebutuhannya dengan cara memanfaatkan hutan untuk dijadikan ladang. Nah, masa bercocok tanam mereka menebang hutan, ya, lalu dibakar dan ditanami jenis umbi-umbian, pisang, sukun, dan lain-lain. Dan alat yang digunakan masih sama, yaitu terbuat dari batu dan dari tulang. Tetapi sudah banyak jenisnya. Lalu mereka hidup berkelompok, ya, selalu bergotong royong, dan dalam satu kelompok tersebut mereka mengangkat seseorang menjadi kepala suku atau dikenalnya dukun. Ya, jadi ada ritual-ritual yang dipimpin oleh kepala suku. Ya. Nah, masyarakatnya sudah mengenal juga dengan sistem perdagangan, yaitu dengan cara barter. Ya. Antara si A dan si B itu saling menukar barang, tetapi tidak ada pemaksaan. Yang ketiga atau C, masa perundagian. Masa perundagian menurut Sujono, ya, berasal dari bahasa Bali atau undagi, yaitu sekelompok
atau golongan yang memiliki sebuah keterampilan atau jenis usaha tertentu. Perundagian ditandai dengan pengolahan sebuah logam yang membuat kebutuhan sehari-hari ataupun perhiasan-perhiasan. Masa perundagian, perkampungan sudah lebih besar karena adanya hamparan lahan pertanian yang sangat luas. Yang berikutnya kita akan lihat di sini ada tempat ibadah Hindu, Buddha, dan Islam. Ini adalah pura, ini adalah Candi Borobudur, dan ini adalah masjid termegah di Serambi Kota Mekah. Di Serambi Mekah, ya. Jadi masjid di Aceh atau Provinsi Aceh dikenal dengan Serambi Mekah. Nah, kehidupan masyarakat Hindu dan Buddha sebelumnya masuk kebudayaan Hindu-Buddha, masyarakat telah menganut aliran animisme, dinamisme, dan ateisme, dan sudah berkembang di masyarakat. Proses masuknya pengaruh Hindu-Buddha itu dibawa oleh para pedagang antara Indonesia dan India, dan dapat dilihat dari peninggalan-peninggalan sejarah dalam berbagai bidang, ya. Antara lain sebagai berikut, ya. Bidang keagamaan, masyarakat telah menganut aliran animisme, dinamisme, ateisme. Ya. Animisme itu percaya, ya, terhadap hal-hal yang di luar ajaran Islam. Ateisme tidak mengakui adanya ajaran Islam, ya, atau tidak mengakui adanya Allah. Ya. Nah, ajaran-ajaran ketiga ini didahului oleh golongan-golongan elit yang ada di sekitar istana, lalu masyarakat ikut serta. Bidang politik, ya, bidang politik pemerintahan itu kita lihat adalah dibawa oleh masyarakat India yang berdasarkan hak waris dan hukum kasta, sehingga di Indonesia juga masuk. Contohnya di Kerajaan Kutai, Kerajaan Tarumanegara, Sriwijaya yang bercorak Hindu-Buddha. Yang berikutnya bidang sosial. Bidang sosial yaitu mengenalnya ajaran atau sistem aturan kasta. Kasta Brahmana, Ksatria, Waisya, Sudra, dan Varya. Yang berikutnya adalah bidang pendidikan, lembaga pendidikan semacam asrama bukti pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha. Ya. Bidang sastra dan bahasa, Indonesia itu lebih mengenal bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa, yaitu dibawa oleh pengaruh Hindu-Buddha. Bidang arsitektur, kita akan melihat megahnya Candi Borobudur, ya, diakui oleh dunia bahwasanya termasuk benda keajaiban dunia, ya, Candi Prambanan dan banyak candi-candi yang lain. Kehidupan masyarakat Islam, ya. Masyarakat Islam Indonesia khususnya, Islam pengaruhnya sangat besar di kehidupan masyarakat, antara lain bidang politik, ya. Kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha yang mengalami keruntuhan, maka peran kerajaannya digantikan oleh kerajaan Islam. Contoh seperti Samudra Pasai, Demak, Malaka, Banten, dan lain-lain. Bidang sosial, sistem kastanya pudar,
Ya, karena kerajaan Hindu-Budanya sudah runtuh, maka kita masuk ajaran Islam tidak lagi mengenal kasta. Ya. Dan nama-nama penduduk Indonesia itu sudah lebih banyak menggunakan bahasa Arab atau ajaran Islam. Sistem penanggalan di masyarakat yaitu menggunakan kalender Jawa, itu tidak lagi digunakan. Ya, seperti Kliwon, Wage, Pon, kita sudah mengenal tahun Hijriah. Bidang pendidikan, kita lebih mengenal dengan pesantren, sebuah asrama tradisional pendidikan Islam sekaligus menjadi tempat tinggal siswanya. Bidang sastra dan bahasa, persebaran bahasa Arab lebih cepat daripada bahasa Sanskerta. Contoh, di Nisan di Gresik sudah menggunakan bahasa Arab. Bidang arsitektur, pembangunan masjid-masjid yang di Timur Tengah menggunakan kubah berbeda dengan yang dibangun di Indonesia. Atapnya diganti dengan susun 3. Contoh Demak, Banten, ya. Dan di tempat-tempat ibadah tidak ada lagi gambar-gambar binatang, manusia, telah diganti dengan tulisan kaligrafi. Oke, mungkin itu saja materi Bapak hari ini, ya, yang sudah panjang lebar. Dari tadi menyampaikan materi, silahkan kalau ada yang mau ditanyakan, bisa lewat WA, ya. Di materi hari ini, ya, sebagai bahan evaluasi, Bapak minta kalian untuk membuat sebuah tabel yang menuliskan, ya, pertama, kerajaan apa, letaknya di mana, rajanya siapa, ya. Itu sebanyak 5, ya, yaitu kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha. Yang kedua, dalam bentuk yang sama, kerajaannya apa, letaknya di mana, rajanya siapa, tapi tentang kerajaan Islam. Ya. Jadi 5 Hindu, Buddha, dan 5 kerajaan Islam. Ya. Silakan dibuat dengan bentuk tabel. Ya, urutan pertama adalah kerajaan, kedua letaknya di mana, ketiga rajanya siapa. Oke, itu materi hari ini dari Bapak. Bapak cukupkan sekian. Bapak akhiri, wassalamualaikum.